50 tahun lalu di Prancis, Jad bertetangga dengan seorang pria Turki berusia 50 tahun. Pria tersebut bernama Ibrahim. Ia memiliki toko makanan yang letaknya di dekat apartemen tempat keluarga Jad tinggal. Saat itu usia Jad baru 7 tahun. Jad seringkali membeli kebutuhan rumah tangga di toko Ibrahim. Setiap kali akan meninggalkan toko, Jad selalu mengambil diam-diam coklat di toko Ibrahim. Pada suatu hari, Jad lupa untuk mengambil coklat seperti biasa. Tiba-tiba Ibrahim memanggilnya dan berkata bahwa Jad melupakan coklatnya. Tentu saja Jad sangat terkejut, karena ternyata selama ini Ibrahim mengetahui coklatnya dicuri. Jad tak pernah menyadari hal tersebut. Dia pun kemudian meminta maaf dan takut kepada Ibrahim akan melaporkannya kenakalannya pada orang tua Jad. Ibrahim memaafkan dengan syarat Jad berjanji tidak akan mengambil apapun tanpa izin seumur hidupnya. Sebagai gantinya, Jad diberi coklat setiap keluar toko. Jad pun jadi senang. Waktu berlalu, tahun berubah. Ibrahim yang seorang muslim menjadi seseorang teman bahkan seperti ayah bagi Jad. Ya, sudah menjadi kebiasaan Jad, dia akan berkonsultasi pada Ibrahim setiap kali menghadapi masalah. Dan setiap kali Jad selesai bercerita, Ibrahim selalu mengeluarkan sebuah buku dari laci lemari, memberikannya pada Jad dan menyuruhnya membuka buku tersebut secara acak. Saat Jad membukanya, Ibrahim kemudian membaca 2 lembar dari buku tersebut kepada Jad dan memberikan saran dan solusi untuk masalah Jad. Hal tersebut terus terjadi, hingga berlalu 14 tahun, Jad telah menjadi seorang pemuda tampan berusia 24 tahun, sementara Ibrahim telah berusia 67 tahun. Hari kematian Ibrahim pun tiba, namun sebelum meninggal, dia telah menyiapkan kotak berisi buku yang selalu dia baca setiap kali Jad berkonsultasi. Ibrahim menitipkannya kepada anak-anaknya untuk diberikan kepada Jad sebagai sebuah hadiah. Mendengar kematian Ibrahim, Jad sangat berduka dan hatinya begitu terguncang. Karena selama ini, Ibrahim satu-satunya teman sejati bagi Jad, yang selalu memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapinya. Selama 17 tahun, Ibrahim selalu memperlakukan Jad dengan baik. Dia tak pernah memanggil Jad dengan kata kafir atau Yahudi. Bahkan Ibrahim pun tak pernah mengajak Jad kepada agama Islam. Hari berlalu, setiap kali tertimpa masalah, dia selalu teringat Ibrahim. Jad pun kemudian mencoba membuka halaman buku pemberian Ibrahim. Namun, buku tersebut berbahasa Arab. Jad tak bisa membacanya. Ia pun pergi menemui salah satu temannya yang berkebangsaan Tunisia. Jad meminta temannya tersebut untuk membaca 2 lembar dari buku tersebut, persis seperti apa yang biasa Ibrahim lakukan untuk Jad. Teman Jad kemudian pun membacanya dan menjelaskan arti 2 lembar dari buku yang dia baca kepada Jad. Ternyata, apa yang dibaca sangat pas pada masalah yang tengah dihadapi Jad. Temannya pun memberikan solusi untuk masalah Jad. Rasa keingintahuannya terhadap buku itu pun tak bisa dibendung lagi. Ia pun menanyakan pada kawannya, "Buku apakah ini?" Tanyanya. Temannya pun menjawab, "Ini adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam," ujarnya. Jad tak percaya sekaligus merasa kagum. Jad pun kembali bertanya, "Bagaimana cara menjadi seorang muslim?" Temannya menjawab, "Dengan mengucapkan syahadat dan mengikuti syariat." Kemudian, Jad pun memeluk agama Islam. Setelah menjadi muslim, Jad mengubah namanya menjadi Jadullah Al-Qurani. Nama tersebut diambil sebagai ungkapan penghormatan kepada Al-Quran yang begitu istimewa dan mampu menjawab semua permasalahan hidupnya selama ini. Sejak itu, Jad memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya untuk menyebarkan ajaran yang ada pada Al-Quran. Suatu hari, Jadullah membuka halaman Al-Quran pemberian Ibrahim dan menemukan sebuah lembaran. Lembaran tersebut bergambar peta dunia, ditandatangani Ibrahim dan bertuliskan ayat An-Nahl 125. "Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik." Jad pun kemudian yakin bahwa lembaran tersebut merupakan keinginan Ibrahim untuk dilaksanakan oleh Jad. Jadullah pun meninggalkan Eropa dan pergi berdakwah ke negara-negara Afrika. Salah satu negara yang dikunjungi yakni Kenya, di bagian selatan Sudan, di mana mayoritas penduduk negara tersebut beragama Kristen. Jadullah berhasil mengislamkan lebih dari 6 juta orang dari suku Zolo. Jumlah ini hanya dari satu suku tersebut. Belum lagi suku lain yang berhasil diislamkan. Subhanallah.